Sialan kau, Yingzun. Bermain kotor denganku. Mengapa pakaianku diganti? Luo Jiahaixi. Luo Jiahaixi. Cantik. Jangan malu. Yingzun. Bermainlah dengan tuan muda. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bajingan, lepaskan aku. Berteriaklah sepuasmu. Ini adalah pasar hantu. Bahkan jika kau berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Lepaskan gadis itu, biar aku yang menanganinya. Itu omong kosong. Lepaskan dia. Siapa kau? Berani merusak kesenanganku. Yingzun. Kau bajingan. Kau juga melakukan perjalanan waktu kan? Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Kau merayu istriku, membuatku datang ke tempat yang buruk ini. Lihat aku membunuhmu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Masih berpura-pura. Lihat aku membunuhmu. Ampuni aku pahlawan. Ampuni hidupmu. Saat kau merayu istriku, tidak memikirkan hari ini kan? Surga punya mata. Kau juga melakukan perjalanan waktu. Pahlawan, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak pernah main-main dengan istrimu. Masih keras kepala. Lihat aku membunuhmu. Tunggu saja. Tuan muda ini tidak akan mengampunimu. Baiklah, aku ingin melihat. Mengapa kau tidak melepaskanku? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada. Hanya ingin kau merasakan rasa dari tongkat listrik. Xiaoyu, ini adalah rumahmu. Ya, Dermawan, jangan khawatir. Aku tidak keberatan. Hei, di mana orang tuamu? Orang tua, Ayah dan ibumu. 3 tahun lalu. Xiaoyu. Desa itu dirampok. Kemudian, mereka berdua meninggal. Maafkan aku tidak tahu. Dermawan, jangan pedulikan hal-hal ini. Jangan panggil aku Dermawan lagi. Kedengarannya canggung. Mulai sekarang panggil aku Kakak Maji. Kakak Maji. Hai, Kakak Maji. Bagaimana kalau aku memasak mie untukmu? Masak mie untukku. Ya, mie-ku enak. Apakah kamu ingin mencoba? Apa kau yakin ingin aku mencoba? Maji, oh Maji. Apa yang sedang kau pikirkan? Ya. Aku membuat mie yang cun yang lezat. Sebentar lagi juga selesai. Mie yang Chun. Ya, ada apa Kakak Maji? Apa kamu tidak suka? Tidak. Aku suka itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Dia masih seorang gadis tahu. Istana kerajaan. Kakak, aku diganggu kemarin. Kau harus membela Sun Er. Keterlaluan. Permaisurina. Jangan khawatir. Kakak pasti akan membelamu. Kakak, Sun Er punya satu hal lagi. Aku ingin meminta kakak untuk setuju. Bicara. Aku ingin menikahi Putri Aning. Apa? Kamu ingin menikahi Ening? Kakak, pikirkanlah. Jika aku menjadi pangeran permaisuri, maka hubungan kita akan menjadi lebih dekat. Apa yang kau pikirkan? Bahkan lebih dekat. Bocah ini mengingatkanku. Sekarang ini yang mulia semakin lemah. Manfaatkan sekarang. Masih yang mulia lebih menyukai jika kita tidak merebut kekuasaan lebih awal dan memegangnya di tanganmu sendiri. Di halaman istana yang dalam ini, aku khawatir akan sulit untuk bergerak maju. Mengapa tidak membiarkan yang mulia memanggil Zaner untuk menjadi permaisuri? Jika yang mulia meninggal, kerajaan Luocha ini akan menjadi milik keluarga Ying kita. Pada saat itu, Kakak, kau hanya katakan, apakah itu boleh atau tidak? baiklah, selama kamu mendengarkanku, aku akan meminta yang mulia menganugerahkan pernikahan untukmu. Sun Er pasti akan mengikuti. Biarkan saya, Tuan Muda, bersaing dengan Anda.
Dengan tubuhmu yang kecil, lebih baik lupakan saja. Kenapa tidak berani? Karena kamu tidak takut mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Pergi Zanner. Kamu bisa melakukannya. Ening, Zannerku sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Berurusan dengan para ahli bela diri ini, lebih dari cukup. Kedengarannya seolah-olah hanya bersama Ying Sun bisa memenangkan kejuaraan. Itu sudah sewajarnya. Bagaimana mungkin kau melakukan pertarungan palsu di depan semua orang? Melakukan pertarungan palsu ini bertentangan dengan keadilan kompetisi. Tepat sekali. Kupikir ini adalah kompetisi seni bela diri yang adil untuk memilih seorang selir. Aku tidak menyangka. Itu hanya pertunjukan yang kau lihat. Ini tidak ada gunanya. Mereka hanya membodohi kita. Lihat saja orang-orang ini. Mereka melakukan pertarungan palsu. Ini terlalu palsu. Semuanya diam. Siapapun yang membuat masalah lagi akan diseret keluar. Kenapa di sini begitu ramai? Apa yang terjadi? Sepertinya Putri Ening mengadakan kompetisi seni bela diri untuk memilih suami. Putri masih perlu memilih suami. Putri ini pasti sangat tidak menarik. Mungkin takut dia tidak akan menikah. Siapa lagi? Aku, Itu kamu lagi. Dasar pembawa sial. Ying Sun. Sungguh jalan sempit bagi musuh. Pamer kekuatan di sini ya. Lihat saja nanti kubunuh kau hari ini. Xiao Yu, tunggu aku di sini sebentar. Hei, anak kecil. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau terus mengikutiku? Tidak ada dendam. Merayu istriku menyebabkan aku berakhir di tempat yang buruk ini. Dan kau bilang tidak ada dendam. Omong kosong apa yang kau bualkan, anak kecil? Siapa yang merayu istrimu? Kau tidak akan mengakuinya. Kasim, apa ini? Mengapa itu mengeluarkan suara? Jangan khawatir, Nyonya. Hamba tua ini ada di sini. Orang ini sebenarnya memiliki barang seperti itu. Sepertinya Yang Zon akan menderita. Jika kau punya kemampuan, jangan gunakan tongkat ajaib. Baiklah. Hari ini aku akan membuatmu kalah. Dengan meyakinkan. Jurus macam apa ini? Bruce Lee. Belum pernah melihatnya ya? Bruce Lee. Ku bilang kau terus melompat-lompat. Kau akan bertarung atau tidak? Aku akan bertarung. Jurus macam apa lagi ini? Yesun Wing Chun. Bajingan tak tahu malu. Kau tidak punya etika bela diri. Keahlianmu masih terlalu dangkal. Kau terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Zanner. Zanner. Seseorang panggil tabib kekaisaran. Seseorang panggilkan tabib istana. Selamat, selir. Semoga sukses, selir. Kau salah paham. Aku bukan sang pendamping. Aku hanya seorang pelewat. Selir, Anda baru saja mengalahkan Tuan Muda Zua dan memenangkan pertandingan ini. Bukankah Anda pemenangnya? Dari kompetisi seni bela diri ini untuk memilih suami. Tentu saja Anda adalah selirnya. Aku tidak tahu berapa umur sang putri. Apakah dia gemuk atau langsing? Apakah dia memiliki cacat fisik? Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Itu adalah tabu besar. Orang ini cukup tampan dan memiliki tongkat dewa untuk perlindungan. Jika dia menjadi seorang suami, dia pasti bisa menentang Selirna. Putri ada di sini. Mengapa kalian tidak memberi hormat? Hormat. Kenapa aku harus menghormatinya? Apa kau bercanda? Beraninya kau? Jangan tidak sopan di depan putri. Cukup, tidak perlu repot dengan itu. Formalitas, siapa namamu? Aku adalah Maji. Maji. Baiklah, kembali ke istana bersamaku. Apa?
Kau sudah menonton cukup lama. Belum cukup lihat. Aku belum memperhatikan apapun. Yang berbeda tentangmu, mengapa tongkat doamu bisa dengan mudah menjatuhkan Yingzun? Sementara, kamu tetap tidak terluka. Jangan bilang, Putri Aning ini benar-benar cantik. Her, apa yang kau lihat? Bukan apa-apa, Putri. Kau tidak bisa menilai seorang pria hanya dari penampilan. Kau harus melihat detailnya. Sudahlah, aku ingin memberitahumu sebelumnya. Kompetisi seni bela diri untuk pernikahan ini adalah untuk menghadapi Selirna. Perjodohan untukku itu dilakukan karena kebutuhan. Jadi kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Kita tidak benar-benar akan menikah. Apa kau mengerti? Pendampingku palsu. Iya dan tidak. Di depan orang lain, kita masih pasangan sungguhan. Baiklah, aku mengerti. Setelah digunakan, aku bisa pergikan. Hanya bercanda, kawan. Aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan penampilanmu. Pendampingnya memanggilku ke kamarnya di tengah malam. Apa yang dia inginkan? Mungkinkah dia punya niat padaku? Kamu benar-benar mirip dengan kenalan lamaku. Apakah dia mencoba merayuku? Yang mulia, aku orang yang kasar. Beraninya aku dibandingkan dengan kenalan lama yang mulia. Mulutmu cukup manis. Kamu dan aku bergabung. Begitu aku mencapai ambisi besarku, aku akan memastikan kamu hidup kaya dan terhormat. Bagaimana menurutmu? Jadi kau ingin aku menjadi umpan meriammu. Terima kasih atas bantuanmu yang mulia. Ini hanya aku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Menjual istriku sendiri. Hei, Ya ampun. Sejujurnya, aku tidak ingin terlibat dalam urusanmu yang berantakan. Aku takut suatu hari aku akan keceplosan dan memberitahumu. Benar. karena aku memanggilmu, aku secara alami mempertimbangkan konsekuensinya. Maji, jika kamu tidak mendengarkanku, jangan salahkan aku jika aku kasar. Para penjaga, Selir telah memasuki kamar Selir. Seseorang datang. Kau gila. Kenapa itu kamu? Apakah Selir itu kecewa? Aku datang untuk memberitahumu. Ayah sudah bangun. Apa? Kaisar sudah bangun. Urusan politik beberapa hari ini. Apakah ini caramu menanganinya? Yang mulia, jaga kesehatan Anda. Gaudekwa, baru-baru ini rakyat. Pajak telah berlipat ganda. Siapa yang memberimu wewenang? Saya dianiaya. Yang mulia. Yang mulia, Anda akhirnya bangun. Aku sangat merindukanmu. Baiklah, aku belum mati. Berhenti meratap. Jangan katakan itu tidak beruntung. Gaudekuan, calon suami dari Enning yang mulia. Selir negara Luo Cakita telah dipilih. Orang macam apa dia? Anak ini tampan dan lembut. Apakah kamu ingin pergi menemuinya? Baiklah, mari kita pergi melihat suami Aning. Wanita tua itu sangat menyebalkan. Dia benar-benar memfitnah orang. Di usianya masih genit. Aku jadi merinding. Wanita tua yang mana? Salam, yang mulia. Ayah, Inilah kaisar legendaris. Berlutut di hadapan yang mulia. Baiklah. Semuanya berdiri. Terima kasih, yang mulia. Apa yang baru saja kalian bicarakan? dia hanya menceritakan sebuah kisah padaku. Kau adalah Maji? Ya, yang mulia. Memang benar itu aku. Seperti yang dikatakan Selir kesayangan. Tidak setampan Yingzun. Omong kosong apa? Aku lebih jelek dari orang tidak berguna itu. Orang tua tatapan macam apa itu? Bergaul dulu untuk sementara waktu. Ning aku mengizinkanmu untuk pergi keluar istana selama beberapa hari. Begitu kalian bergaul dengan baik, aku akan mengadakan perjamuan besar untukmu. Terima kasih ayah. Terima kasih yang Sana. Jangan khawatir, Qiu He akan menjaga adikmu. Tidak akan terjadi apa-apa. Putri.
Terima kasih. Kita sudah melewati begitu banyak hal. Di hatiku, kamu sudah menjadi teman baikku. Mulai sekarang panggil saja aku Aning. Baiklah, Aning. Ngomong-ngomong, di toko yang kau sebutkan terakhir kali itu, apakah ada sesuatu yang kau inginkan? Mari kita pergi melihat. Konon katanya di sana ada negara raksasa, benda tertua di wilayah itu. Bagaimana jika kita menemukan artefak ilahi? Bukankah itu akan semenarik ponselmu? Apakah ada orang di sini? Apakah penjaga tokonya ada di sini? Saya Huan Tingxuan Putra Sak dari rumah Meiwan. Huang Tingxuan. Apakah kamu putra Huang Hoye? Anda tahu ayah saya? Ayahmu memasok tanaman obat ke istana. Mama, Mengapa kamu ada di sini? kami datang ke... Tingxuan. Huang Wan. Itu dia. Jangan salahkan anak itu, akulah yang berbicara dengannya. Tuan muda, jangan salahkan dia. Adikku cukup naif. Dia hampir diculik oleh pedagang manusia ketika dia masih muda. Jadi keluarga kami memberikan perhatian ekstra pada keselamatannya. Aku mengerti. Bolehkah saya bertanya mengapa tuan muda ada di sini hari ini? Mencari sesuatu? Maji, karena pemilik toko tidak ada di sini, ayo pergi. Tunggu, bolehkah saya bertanya apa yang Anda cari? Mungkin rumah kita memilikinya. Benarkah? Ayahku biasanya suka mengumpulkan harta karun langka. Sebagian besar barang di sini juga dikirim ke rumah kita. Aku sudah lama mendengar tentang kekuatan luar biasa dari Huang Mansion. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Nona, Anda menyanjung kami. Hanya saja ayahku punya hobi di bidang ini. Apakah tuan muda ingin ikut dengan saya untuk melihat-lihat? Tentu. Perpustakaannya ada di sana. Banyak harta ayahku ada di sana. Aku akan mengajakmu untuk melihatnya. Kalau begitu, aku merepotkanmu, Nona. Huang Wanro. Kakak, Siapa mereka? kakak, mereka adalah teman-temanku. Sejak kapan kau punya hak Huang Chotia. untuk membawa teman masuk? Maaf, kakak. Berlutut di aula leluhur sebagai hukuman. Biarkan mereka semua keluar dari sini. Seorang pria dewasa menindas. Seorang gadis muda, keterampilan macam apa itu? Dia adalah kakak laki-lakimu. Ya, sepupu. Bukan urusanmu. Ikut campur akan membunuhmu. Hai, Nona Huang. Wanita jalang tak berguna. Kau suka membela pria ya? Seseorang datang. Tangkap mereka semua dan lemparkan ke penjara. Aku menantang siapapun untuk mencoba. Masuk. Hei, kenapa kamu mendorongku? Ini semua salahmu karena bersikeras mengikuti si cantik. Sekarang lihat apa yang terjadi. Bahkan aku ikut terlibat. Kau hanya suka melihat wanita cantik. Lihat, lihat, lihat semua yang kau inginkan. Tidak, Aning. Dia bilang rumahnya punya itu. Itu sebabnya aku mengikutinya. Lagi pula, denganmu di sisiku, gadis yang begitu cantik. Bagaimana aku bisa melihat orang lain? Benarkah? Benarkah? Kalau begitu aku akan marah sebentar lagi. Lalu memaafkanmu. Jika kamu ingin marah, maka... Marah, marah, marah. Menyebalkan. Kakak, aku mencuri kuncinya. Bagus. Tapi pencurian semacam ini tidak diizinkan pada hari biasa. Jangan khawatir, kakak. Aku sudah dewasa, aku mengerti. Baiklah. Saudara Ma, Putri Ening. Saya minta maaf karena telah melibatkanmu. Ada apa dengan kakakmu? Kau tahu tentang situasi ini dan masih membawa kami ke rumahmu. Ani, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kita perlu mencari jalan keluar. Aku menyuruh kakakku mencuri kunci. Mari kita keluar dulu dan bicara nanti. Baiklah. Ayo pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kamu adalah putri sulung keluarga Huang. Bagaimana dia bisa menindasmu seperti ini? Sebenarnya 2 tahun lalu ayahku sakit parah. Kakakku masih muda. Bisnis keluarga harus dipercayakan kepada keluarga paman ketiga. Kakak mengambil alih manajemen. Seiring bertambahnya kekuatannya, penyakit ayahku semakin parah. Situasinya berangsur-angsur lepas kendali. Dia menjadi orang yang memiliki otoritas paling besar dalam keluarga. Jadi, dia sering menindasmu. Kakak sering menyiksaku dan memaksaku. Jika aku tidak setuju, dia memukuli Tingxuan. Terlalu berlebihan. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi.
Tidak, aku harus memberinya pelajaran. Tidak heran tanaman obat istana lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata pengelolanya berubah. Maji, apa yang kau rencanakan? Seperti ini. Ini semua ginseng berkualitas tinggi, jadi dia sering menindasmu. Transaksi bisnis langsung. Jika buka, karena kekurangan keuangan tahun ini, aku tidak akan menjual dengan harga serendah itu. Silakan lihat lagi. Pelanggan yang terhormat. Berapa harganya? Anda memiliki mata yang bagus. Ini semua herbal berkualitas tinggi. Mereka telah dipelihara selama 3 hingga 5 tahun. Terutama bubuk akar kuzu ini. Permaisuri di istana. Dia paling menyukainya. Kita biasanya melakukan bisnis langsung dengan istana. Tahun ini, karena kekurangan keuangan. Berapa harganya? Itu tidak mahal. 5 yuan, 3 yuan, aku akan mengambil semuanya. Ini sudah cukup murah. Ini juga tidak mahal. Jual. 3 yuan jadilah. Hati-hati. Selesai. Akhirnya selesai. Kamu bilang, apakah wanita tua itu akan meminumnya? Tentu saja dia akan melakukannya. Dia takut menua. Dia memakannya setiap malam. Adapun kediaman Huang, itu selalu menjadi milik istana. Kontak langsung. Dia takut akan konsekuensinya. Dia harus membayar harganya. Yang mulia, ada apa? Apakah Anda makan sesuatu? Tidak bersih. Seseorang datang. Ambil apa yang mulia makan hari ini. Ke rumah sakit kekaisaran untuk diperiksa. Lihat di mana masalahnya. Mengapa Anda tidak berbaring sebentar? Jing Xiang, cepat. Bantu aku ke kamar kecil. Benda ini dibawa kembali kemarin. Tidak yakin benda apa ini. Aku belum pernah melihat kunci seperti ini. Tidak bisa membukanya bagaimanapun caranya. Saudara Ma, bawa kembali dan pelajari. Kunci kombinasi. Terima kasih, Kak Xiang Yu, karena telah banyak membantu kami. Tidak perlu formalitas. Saat Anda punya waktu, ingatlah untuk kembali dan mengunjungi saya. Tentu saja, Xiao Yu itu. Aku akan menjaga Xiao Yu. Apakah kamu masih khawatir? Saudara Maji, jangan khawatir. Aku akan belajar dengan baik dari kakak Xiang Yu. Kembalilah menemuiku jika ada waktu. Jangan khawatir, aku akan. Anin. Kak Xiang Yu, kami pergi dulu. Anin. Hai, Anin. Ada apa? Jangan sentuh aku, kotor. Hai. Ada apa? Pagi ini aku makan roti. Terlalu banyak dicelupkan ke cuka. Bagaimana mungkin ada orang di dalam kotak yang begitu halus menaruh tas Rocky? Itu tidak benar. Ini tidak normal. Pukul dia sampai mati untukku. Kau bodoh yang ceroboh, berani memecahkan botol kacaku. Tidak ingin hidup. Permaisuri, ampuni aku, permaisuri. Aku tidak akan berani lain kali. Barang tak berguna. Lemparkan dia ke parit untukku. Selirna. Berhenti. Terlalu berlebihan. Siapa yang mengizinkanmu memukuli orang di Taman Kekaisaran? Kau akan memukulinya sampai mati. Putri, apakah Anda bosan akhir-akhir ini? Sepertinya pangeran tidak menemanimu dengan baik. Kau, Apakah aku bosan atau tidak, itu bukan urusanmu. Pembunuhan di istana. Mungkin melanggar aturan istana. Pangeran benar. Apalagi, Putri menasihatimu. Apakah ada yang salah? status apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti ini? Berhenti bersikap sok. Jika kau tidak ingin masalah ini sampai ke kaisar, maka berikan aku pelayan ini. Kalau tidak, kau tahu kaisar membenci penindasan. Orang yang tidak baik. Coba tebak. Berhenti bicara omong kosong.
Bawa dia pergi. Benar-benar sial. Ikut campur dalam segalanya. Cepat bangun. Terima kasih Putri, karena telah menyelamatkanku. Putri, mereka hanya luka superficial, tidak ada yang serius. Bagaimana bisa begitu kejam? Kau penuh luka. Ini benar-benar fasisme kuno. Begitu kejam. Apa itu fasisme? Itu berarti penjahat besar. Kalau begitu dia 10 fasis. Bukan 100. Kau sangat menyedihkan. Siapa namamu? Kepada Putri, nama saya Mahu. Apakah kau ingin tinggal di istana? Atau apakah kau ingin pulang? Aku tidak punya rumah lagi. Aku sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku memiliki keterampilan bela diri. Saya pikir istana lebih cocok untuk saya. Kalau begitu mulai sekarang, kau akan tinggal di sisiku. Jadilah pengawalku. Baiklah, Yang Mulia. Ada apa? Bagaimana kalau mempertimbangkan kembali? Mengingat situasinya saat ini, tinggal di sisiku adalah yang paling aman. Kalau tidak, jika dia pergi ke tempat lain dengan temperamen Selirna, apakah kau pikir dia akan melepaskannya? Kyuhi, keluar sebentar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Begitu misterius. Mengapa aku merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Apakah kau selalu mengikuti Selirna? Tidak. Aku baru mulai bekerja di bawah permaisurina 2 bulan lalu. Aneh. Lalu dengan siapa kau sebelumnya? Kau terlihat sangat familiar. Mungkin aku hanya beruntung. Seperti seseorang yang pernah ditemui Putri sebelumnya. Mungkin. Mulai sekarang kau adalah pengawalku. Jika Selirna berani mengganggumu lagi, kau harus cepat datang dan memberitahuku. Hei, cepat bangun. Yang Mulia benar. Mulai sekarang, kita adalah salah satu dari kita. Ya, salah satu dari kami. Kasim Go, aku telah menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Di mana orang yang aku inginkan? Yang Mulia, pelayan tua itu baru saja menemukan petunjuk. Tapi direbut oleh Putri Aning itu. Pelayan tua itu berusaha menemukannya lagi. Itu dia lagi. Apakah dia bosan hidup? Cepat atau lambat mereka akan ditangani. Ngomong-ngomong, kau belum memberitahuku. Bagaimana cara membuka kotak seperti ini? Dan kotak milikmu itu? Apa arti pola di atasnya? Putri, Anda punya begitu banyak pertanyaan. Mana yang harus saya jawab duluan? Aku hanya bertanya padamu. 2 pertanyaan. Jika kau tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Maaf, sikapku buruk. Aku terlalu gelisah. Ada apa denganmu? Aku baru saja melihatmu. Sepertinya kau sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Ibuku di rumah, masih menungguku di rumah. Tempat yang kau sebutkan, aku sudah mengirim seseorang untuk mencarinya. Tapi aku sudah mencari ke seluruh Luosia dan masih belum menemukannya. Mungkinkah kampung halamanmu berada di wilayah barat? Jika aku berkata, maksudku, jika aku datang dari 1000 tahun kemudian, apakah kamu akan percaya padaku? Aku percaya padamu. Apakah kamu benar-benar ingin percaya padaku? Aning, kamu adalah yang paling cerdas dan berani. Putri yang paling pengertian yang pernah kutemui. Aku percaya kau hanya orang bodoh. Aku sangat terkesan dengan bagaimana Kau sebaiknya cepat tidur. Bahkan belum mulai tidur. Dan sudah bermimpi. berbicara tanpa saling memahami seperti memainkan musik untuk sapi. Selamat tinggal. Hei, Kalau begitu, saya permisi. Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Ikut denganku. Saya juga akan pamit. Ayah. Ayah, apakah ada sesuatu yang ayah butuhkan dari kami? Anakku pintar. Kali ini, kelaparan skala besar telah terjadi di kota. Bukankah kamu selalu mengatakan ingin berbagi kekhawatiran denganku? Aku, Ya. Bagaimana kalau ku berikan kau 10 hari? ayah, aku. Apakah kau ragu sekarang? Bagaimana aku bisa mempercayakan negara ini padamu di masa depan? Dengan tenang. Maji, kau juga perlu lebih banyak membantu. Jalan di depan. Kita harus berjalan bersama. Ya yang mulia. Saya jamin untuk menyelesaikan tugas. Mengapa kau bertindak seperti pahlawan barusan? Aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Mengapa kau setuju dengan ayah?
Apa kau belum bisa melihatnya? Apa maksud ayahmu? Dia merasa kesehatannya menurun, ingin menyerahkan negara kepadamu. Apakah kamu ingin seluruh negara untuk diputuskan oleh selir sendirian? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah bantuan biji-bijian untuk bencana. Kamu akan menjadi penguasa suatu negara. Tentu saja ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Kamu harus belajar. Ya ampun, aku hanya seorang berandal. Bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu? Singkatnya, hal-hal yang tidak kamu mengerti. Mungkin orang lain tahu. Kamu bisa bertanya pada orang lain. Maksudmu? Kyuhei, Kyu, kau kepala batu. Tanyalah padaku. kau bahkan mengerti ini. Kupikir kau hanya tahu cara memilih kunci. Yang hanya tahu cara membuka kunci. Aku adalah siswa terbaik abad ke-21. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Lalu beritahu aku, apa yang harus dilakukan? Putri terhormat. Apakah Anda tahu apa kesulitan terbesar kita saat ini? Lebih spesifik. Sejumlah besar orang menerima bantuan bencana. Biji-bijian tidak cukup. Jadi bagaimana kita membuat yang terbatas? Ada lebih banyak makanan. Bagaimana ini bisa berubah? Berapa harga sekarung beras sekarang? Dan berapa harga dedak? Bagaimana kita membuat beras yang terbatas? Dan para pedagang kaya yang tidak mau mengeluarkan uang itu. Pengusaha kaya yang membantu rakyat digantikan oleh dedak. Biarkan ada lebih banyak makanan. Dedak dimaksudkan untuk dimakan anjing dan babi. Bagaimana bisa diberikan kepada orang untuk dimakan? Yang mulia putri, orang-orang berada di ambang kematian sekarang. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan. Dan kau masih mengkhawatirkan mereka. Bisakah mereka bertahan hidup dengan apa yang mereka makan? Ketika orang-orang kelaparan, mereka akan makan apa saja. Bagaimana kau tahu? Karena di kampung halamanku, peristiwa seperti itu pernah terjadi. Kelaparan hebat dibandingkan mati kelaparan. Mereka sudah puas memiliki sesuatu untuk dimakan. Tapi, Apakah Anda punya solusi yang lebih baik? baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Ayo pergi. Berbaris dengan benar. Menyaksikan mereka melahap makanan itu. Sepertinya pilihanmu memang benar. Sang putri tidak mengerti kesulitan dunia, namun memiliki kesadaran seperti itu. Sudah luar biasa. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Mengapa kau begitu bijaksana? Hal-hal ini adalah karena kami memiliki buku di sana. Bernama Drama TV Domestik. Trik yang aku gunakan sekarang dipelajari dari orang yang sangat terampil dalam sebuah drama TV domestik. Aku melapor kepada Putrai. Dedak sudah dibagikan semua. Tetapi banyak orang belum menerima apapun. Mengapa begitu? Jelas jumlah biji-bijian yang ditukar cukup untuk diminum para korban bencana ini. Aku juga tidak tahu. Situasinya persis sama. Aku terkesan. Jadi, ketika kamu melakukannya di sore hari, tambahkan sedikit pasir ke dalamnya. Kenapa begitu? Lakukan saja. Ya, Mereka tidak akan mati karena memakannya, kan? Yakinlah putriku. Percayalah padaku. Orang-orang itu ulet dan tidak terlalu lemah. petugas. Kenapa ada pasir di bubur ini? Bagaimana orang bisa meminum ini? Kenapa banyak tanya? Sudah cukup baik ada sesuatu untuk dimakan. Minum atau tidak? Cepat. Hei, berbaris, berbaris. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Bersihkan barisan pangsit, berbaris. Melapor kepada sang putri. Kali ini semua orang sudah menerima bubur. Strategi permaisuri memang cerdik. Bolehkah saya bertanya dengan berani? Apa kecerdikan dalam hal ini? Untuk memecahkan masalah, Anda harus terlebih dahulu memahami akar penyebabnya. Begitu banyak dedak tidak cukup untuk mereka minum. Yang berarti bubur ini tidak hanya dikonsumsi oleh para korban bencana, bahkan mereka yang sudah cukup makan, datang untuk mendapatkan bagian. Tentu saja buburnya tidak cukup jadi. Jadi kau hanya memerintahkan untuk mencampurkan pasir ke dalamnya. Dengan cara ini, mereka yang sudah cukup makan tidak perlu datang untuk berbagi. Bubur kemudian dapat dikonsumsi oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya. Karena mereka tidak peduli apa yang dicampurkan ke dalamnya. Selama itu membuat mereka tetap hidup, mereka akan meminumnya. Kamu semakin pintar. Pantas saja kau ditakdirkan menjadi penguasa suatu bangsa. Bagaimana kau bisa menemukan metode-metode aneh ini? Mereka ternyata cukup berguna. Aku sudah mengatakannya. Tonton lebih banyak drama TV dalam negeri. Coba pikirkan sekarang. Eraku benar-benar diberkati. Kebanyakan orang punya cukup makanan. Negara stabil dan rakyat hidup dalam damai. Semakin aku bicara, semakin aku ingin kembali. Tempat yang kau sebutkan, sebenarnya di mana? Aku benar-benar ingin pergi juga. Aku sendiri belum menemukan jalan kembali. Kali ini ditangani dengan baik. Layak dipuji. Terima kasih ayah. Terima kasih, Yang Mulia. Di siapa ini? Itu Pangeran Selir. Sungguh pantas menjadi permaisuri pangeran yang baik. Bagaimana kalau begini? Besok kau pergi ke Akademi Hanlin untuk mendapatkan pengalaman. Di masa depan, saat memerintah negara, kau bisa membantu Anin. Aku percaya dengan kebijaksanaanmu. Hal-hal ini akan segera berguna. Kenapa Aning tidak pergi dan belajar saja? Tidak.
Maksudku adalah, aku akan mengajak Aning belajar bersama. Itu benar sekali. Aning, besok kau pergi bersamanya. Apa kau sudah gila? Kenapa menyeretku ke dalam ini? Kau jadi kaisar dan membuatku belajar. Siapa yang menyeret siapa ke dalam hal ini? Kamu. Kali ini, setiap kali kita berdebat, kau tidak bisa bicara. Kau ingin menjadi kaisar, cepat atau lambat kau akan dibuat gila oleh para menteri tua itu. Tidak. Aku salah, aku salah. Aku hanya terlalu gelisah. Tidak bisa mengendalikan mulutku. Mulutku kotor. Akan kupukul untukmu. Baiklah, baiklah. Kamu benar. Aku benar-benar kurang ambisi. Aku bahkan tidak bisa memenangkan argumen. Jika di masa depan ayah mengalami kemalangan apapun, maka negara ini akan jatuh ke tangan penyihir tua itu. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Besok kita akan pergi belajar seni pemerintahan. Tertidur. Dalam keadaan setengah bermimpi setengah sadar. Biar ku bantu kau bangun. Ya ampun. Permaisuri Pangeran. Tidak memperhatikan di kelas. Mencari kutu di tubuh putri. Apakah itu pantas? Jika kau ingin menunjukkan kasih sayang, lakukan di rumah. Ini adalah sekolah. Biar ku berikan kau sebuah pertanyaan. Jawab sebelum kau duduk. Permaisuri Pangeran, kau duluan. Agar negara luaca kita tetap stabil untuk waktu yang lama. Apa hal yang paling penting? Aku belum membahas itu. Jadi kau mungkin tidak tahu. Hati rakyat dan opini publik. Mengambil rakyat sebagai badan utama. Air bisa membawa perahu, tetapi juga bisa menenggelamkannya. Untungnya aku mempelajarinya saat masih muda. Ini masalah kecil. Meskipun aku lupa jawaban pastinya, tapi aku menyebutkan semua jawaban yang terkait. Tidak ada salahnya mengatakan semua yang kau tahu, kan? Duduk. Putri. Giliranmu. Aku. Katakan padaku. Jika negara kita berperang dengan negara tetangga. Berdasarkan kekuatan negara kita dan negara tetangga. Apa pendapat Putri? Dalam aspek mana kita bisa meraih kemenangan paling menguntungkan? Jumlah orang. Jumlah orang. Lihat. Masih marah? Sangat lelah. Pertanyaan sesederhana ini, bahkan tidak bisa menjawabnya. Bukankah kau memberitahuku itu jumlah orang? Aku bertanya padamu. Di negaramu, apa yang paling kuat? Angkatan laut. Melintasi sungai dan laut yang begitu luas. Kau langsung mengirim angkatan laut untuk menyerang. Kenapa harus mengirim orang untuk mati? Pikiranmu dan pikiran guru memiliki 18 liku dan belokan. Aku tidak bisa berpikir secepat dirimu. Tidak apa-apa. Luangkan waktumu untuk belajar. Kaisar ini memang bijaksana. Tidak hanya bisa belajar sesuatu, tetapi juga meningkatkan perasaan mereka. Niat yang sangat bijaksana. Aku kelelahan. Membaca membuat pangeran sangat lelah. Ini bukan membaca. Ini latihan kuda-kuda. Apa dia benar-benar berani membuat pangeran melakukan latihan kuda-kuda? Aku akan pergi memberinya pelajaran. Hei, kembali. Kaisar yang memintanya untuk melakukannya. Apakah kau akan mengajari Kaisar sebuah pelajaran juga? Ini sudah keterlaluan. Lupakan saja. Aku lelah, kau boleh pergi. Putri Aning. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Nomor berapa yang kau pilih? Dua. Hebat. Bagus untuk keluar dan berolahraga. Lumayan menyenangkan. Tidak satu pun kata jujur dari mulutmu. Aku tahu kau keluar untuk menemaniku. Aku menghargainya. Asalkan kau tahu. Baiklah, kelas selesai. Cukup sekian untuk hari ini.
Asamkar, kau dimanja sejak kecil. Pasti belum pernah menderita seperti ini. Sakit punggung tak terhindarkan. Lalu kenapa kau baik-baik saja? Aku bermain basket di sekolah. Sudah terbiasa. Bola basket. Apa itu bola basket? Basket itu. Aku akan mengajakmu bermain kalau ada kesempatan. Ya, Mereka selalu. Tidak ada pergerakan di Akademi Hanlin. Melapor kepada Kasim. Para bawahan tidak menemukan apapun. Apakah kotaknya ditemukan? Mohon maafkan saya, Kasim. Para bawahan tidak menemukan kotak permaisuri Pangeran. Aku sudah mencari di ketiga kamar mereka. Tidak satu pun dari mereka yang memilikinya. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan upaya terakhir. Maji. 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 Maji, ada apa denganmu? Bagaimana keadaannya? Nadinya tidak stabil. Sepertinya ada gejala keracunan. Apa? Bagaimana bisa dia diracun? Ini adalah diagnosis awal. Ini belum gejala yang dikonfirmasi. Putri, mohon tenang. Terima kasih, Tabib Kekaisaran Shang. Mohon pastikan untuk menyembuhkannya. Jangan khawatir, Putri. Hamba rendahanmu akan melakukan yang terbaik. Permaisuri jatuh sakit. Ya, kenapa? Sepertinya sayang kecilku. Tidak dibesarkan dengan sia-sia. Awasi mereka dengan ketat. Setelah masalah ini selesai, kau bisa bertemu dengan adikmu. Terima kasih, Kasim. Sadar, Apa yang terjadi padaku? Tabib Kekaisaran mengatakan kau diracun. Diracun. Siapa yang meracuniku? Apakah itu kau? Apakah kau jatuh cinta padaku? Otakmu memang rusak. Perutku terasa mati rasa. Itu karena kau lapar. Apa kau tahu berapa lama? Kau belum makan. Tunggu aku mengambilkan bubur untukmu. Makanlah. Agak panas. Apa yang kau lihat? Matamu indah. Tidak baik, tidak baik. Yang mulia, putri telah pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa kaisar pingsan? Lihat denyut nadi yang mulia. Sepertinya dia terstimulasi oleh sesuatu. Stimulasi macam apa? Sebelum ayah kaisar pingsan, siapa yang ada di sekitarnya? Keluarlah. Sebelum dia pingsan, apa yang terjadi? Sebelum dia pingsan. Lalu minum secangkir tonik. Tonik. Siapa yang mengirimnya? Apakah tabib kekaisaran memeriksanya? Kau harus menyembuhkan ayahku. Dia baru saja bangun. Dia tidak mulai mengalami apapun. Aning, ayahmu diberkati dengan keberuntungan besar. Dia pasti akan baik-baik saja. Kenapa kau ada di sini? Apa tubuhmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa. Aning, statusmu berbeda sekarang. Kau perlu memikul tanggung jawab seluruh bangsa. Kuatlah. Banyak yang telah terjadi baru-baru ini. Aku tidak bisa menerima begitu banyak berita buruk sekaligus. Bertahanlah, ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Aku di sini bersamamu. Maji. Putri, Kasim Go mengirim seseorang untuk mengantarkan sesuatu kepada Anda. Aning, jika kau ingin menyelamatkan kekasihmu, ambil telepon dan kotak besinya ke taman belakang untuk bertemu. Dia sekarang benar-benar berani begitu terang-terangan. Tunggu sebentar lagi. Ya. Putri kita benar-benar tergila-gila. Demi seorang pria. Dalam cuaca dingin. Menunggu dengan gitir dalam angin dingin. Pelayan tua ini mengagumi. Bajingan yang memberimu keberanian. Untuk berani menyakiti selir kekaisaran. Bagaimanapun perbuatanku telah terungkap. Kaisar menginginkan kepalaku. Bukankah itu hanya masalah?
Sebuah pikiran. Daripada kepalaku dipenggal, lebih baik aku mengambil inisiatif dan tetap berjuang sedikit. Mencari jalan keluar. Kau memang licik. Licik. Dibandingkan dengan kekasih kecilmu, aku jauh lebih baik. Dia tidak hanya mengambil hartaku, tetapi juga mencuri apa yang telah kucari. Siapa yang benar-benar licik di sini? Jangan buang kata-kata denganku. Serahkan barangnya. Benda yang disebut telepon ini tidak berguna. Kita tidak bisa membuka kotak besi itu. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, maka ambillah dan pelajarilah. Apa kau yakin tidak menipuku? Ini adalah barang aslinya. Kau, Jika kau berani mempermainkanku, kekasih kecilmu akan menderita sakitnya 1000 anak panah menusuk jantung tanpa penawar racun. Serangga berbisa itu akan menggerogoti organ internalnya. Perlahan dia akan dilubangi. kotak besi ini sangat keras. Bagaimana bisa aku memasukkannya? Barang itu telah diberikan kepadamu. Berikan aku penawarnya. Penawar racun Hamen tidak mungkin kuberikan padamu. Tapi obat untuk meringankan gejala bisa kuberikan padamu. Kau berbohong padaku, kau jelas mengatakan. Putriku yang bodoh hanya mendengarkan apa yang orang lain katakan. Bagaimana kau bisa mempercayai semuanya? Apa kau tidak takut ayahku akan bangun, dan aku akan menyuruhnya membunuhmu? Putriku yang naif. Apa kau pikir ayahmu pingsan? Karenamu. Betapa beraninya kau. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dan masih berpegang pada tahta. Aku hanya memberinya sedikit bantuan. Sebaiknya kau bekerja sama. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk dari mereka. Kau. Aku harus membunuhmu. Kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun, pelan-pelan saja. Bagaimana racunku bisa sembuh? Dia ingin aku memberinya kotak besi dan telepon. Dia bilang, selama aku memberikan ini padanya, dia akan memberiku penawarnya. Tapi dia menipuku. Dia hanya memberiku obat untuk meringankan Guwong. Jadi, kau memberikan semuanya padanya. Tidak, bukan teleponnya. Teleponnya, itu yang Xiaoyu kirim. Yang kau jatuhkan di pasar hantu yang tidak ada dayanya. Aku melihat mereka semua tampak sama. Jadi aku pikir, aku bisa mengelabui. Lagi pula di dalam telepon, ada bukti kriminal Kasim kau dan Selirna. Lumayan, kau sudah dewasa. Jaga baik-baik lukamu. Kita pasti akan menemukan caranya untuk menyembuhkan racunmu. Baiklah, kalau begitu, di kehidupan selanjutnya, aku akan mempercayakan nasibku pada Putri Aning. Di saat seperti ini, kamu masih bercanda. Aku sangat ketakutan saat itu. Tidak apa-apa. Apakah kamu menemukan apa yang aku minta untuk kamu cari? Tentu saja, Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bahkan akan bersekongkol melawanku. tanpa pengaruh. Bagaimana mungkin permaisuri bekerja sama denganku untuk mencapai ambisi besarku? Aku ingin seluruh dunia berada dalam kendaliku. Aku ingin menjadi penguasa negara ini. Aku ingin menjadi raja. Aku ingin menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku. Aku muak dengan hari-hari menjadi budar dan anjing. Mulai sekarang, aku hanya akan mengikuti perintahku sendiri. Baiklah, kerajaan ini bisa menjadi milikmu. Apakah kamu menemukan orang yang aku minta untuk kamu cari? Kotak besi ini adalah apa yang dia tinggalkan. Tapi sekarang tidak ada yang bisa membukanya. Dan kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Permaisuri, jangan khawatir. Jangan sentuh apa yang seharusnya tidak disentuh. Apakah dia masih hidup? Menurut penyelidikanku, dia masih hidup. Selama permaisuri patuh bekerja sama dengan kau untuk mendapatkan kerajaan ini, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Aku harap kamu menepati janjimu. Yang mulia,
kerja keras untukmu. Dengan dedikasi sepenuhnya, aku mewakili ayahku dan rakyat kerajaan Luocha dalam berterima kasih padamu. Aku bersulang untukmu. Merawat rakyat Luocha juga adalah tanggung jawabku. Sebagai istri ayahmu, aku harus bergabung denganmu dalam memikul tanggung jawab ini. Kalau begitu mari kita minum untuk itu. Enning. Disinilah kamu tidak dewasa. Hari ini adalah upacaraku. Bagaimana kamu bisa menggunakan warna merah? Baik untuk mendoakan yang terbaik untukmu. Apakah kamu mengatakan Mao adalah seorang mata-mata? Pada hari pertamanya di sini, aku melihat tato di tubuhnya. Saat itu aku bahkan memanggil Qiu Hai keluar untuk bertanya padanya tentang tato ini. Tapi indera keenamku mengatakan padaku, masalah ini tidak sesederhana itu. Kemudian, setelah penyelidikan panjang, kami menemukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang budak yang ditebus oleh Kasim Gao dari arena gladiator. Sulit dipercaya bahwa Yang Mulia bahkan merasa kasihan padanya saat itu. Berpikir dia akhirnya menemukan kebahagiaan setelah kesulitan. Adalah kita. Betapa inanya. Tak disangka yang benar-benar menyedihkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena itu masalahnya. Mari kita gunakan rencana mereka untuk melawan mereka. Selesai. Slayer itu meminum darah Mahu. Mahu seharusnya memberitahunya tentang kita yang memberinya obat. Dia harus meminta penawar racun pada Kasim Gao. Sisanya terserah padamu. Jangan terlalu mudah padanya. Di depan sang putri, tidak ada wanita yang dianggap sebagai wanita. Aku hanya mendengarkan sang putri. Berhenti bercanda dan cepatlah. Ya. Kenapa kau ada di sini? Selir telah diracun. Dia curiga Putri Enning yang memberinya obat. Jadi dia di sini untuk meminta penawar racun. Tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Dipermainkan oleh seorang gadis muda. Sungguh memalukan. Keluar. Terima kasih, Kasim. Aku pamit. Lain kali, aku tidak akan peduli. Makanlah dengan cepat. Bagaimana perasaanmu? Obatnya seharusnya tidak bekerja secepat ini kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Obat ini palsu. Yakinlah Yang Mulia, ini adalah fenomena normal. Tunggu sampai dia mengeluarkan parasitnya, dan dia akan baik-baik saja. Jangan takut, tidak apa-apa. Dia tidak akan mati kan? Yakinlah, dia tidak akan mati. Tidak berguna. Di mana obatnya? Aku baru saja melangkah keluar dan pingsan. Ketika aku bangun, penawar racunnya hilang. Bajingan, bajingan, sekelompok bajingan. Mengapa kamu tidak pergi dengan cepat untuk meminta Kasim botol lain? Ya. Enning, Maji. Aku pasti akan segera merebut kekuasaan dan menginjak-injakmu. Sepertinya, aku meremehkan mereka. Orang-orang seperti ini tidak perlu dipertahankan. Ini sangat lezat. Sudah lama sejak aku punya makanan yang begitu enak. Bukankah kamu sudah makan ini sebelumnya? Dulu perutku penuh dengan cacing. Aku tidak bisa menelan. Semuanya terasa hambar. Aku pikir aku hanya kepanasan. Tapi kemudian aku menyadari, aku dikutuk dengan parasit. Kamu harus makan lebih banyak untuk menyehatkan dirimu sendiri. Itu perlu. Putri, ada yang tidak beres. Ada apa lagi? Selir ada di aula utama, menuduh Anda dan Pangeran Selir berkolusi dengan menteri asing, dan ingin mengusirmu. Menarik. Di rumahku sendiri. Mereka ingin mengusirku. Apakah Yang Mulia punya rencana? Pikirannya yang bodoh. Tidak membutuhkan rencana. Jangan meremehkan musuh. Biar aku pikirkan. Paham? Brilian, sungguh brilian. Inilah takdirnya. Siapa bilang aku melakukan pengkhianatan? Keluar sini, Putri. Salam Putri. Kamu di sini. Tuduhan pengkhianatan ada padaku. Jika aku tidak datang, aku khawatir beberapa orang akan berkata, aku bukan salah satu dari orang Luoche. Cara kamu mengatakannya membuatnya tampak seperti kami melakukan kesalahan padamu.
Surat ultimatum yang kami terima darimu adalah bukti yang tak terbantahkan. Apalagi yang harus kamu katakan? Hanya beberapa lembar kertas dapat menentukan itu perbuatanku. Apakah tulisan tangannya sudah diverifikasi? Dari mana kertas surat itu berasal? Kapan kolusi dimulai? Ini bukan urusanmu. Semua orang bisa melihat bahwa bukti tidak sedang dibahas. Kamu hanya ingin mencari alasan apapun untuk menyalahkan sang putri. Bagus sekali. Kamu berbicara omong kosong. Semua orang tahu kamu adalah pangeran selir. Kamu pasti memihak sang putri. Mereka semua bersekongkol. Jangan percaya mereka. Mengingat kamu juga seorang wanita, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu akan berhenti atau tidak? Status dan posisiku saat ini juga mengharuskanmu untuk memberiku kesempatan. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku telah belajar seni bela diri di Sekte Xiao Yao sejak kecil. Menerima harta dari guruku. Harta ini bisa melihat masa lalu dan masa depan semua orang. Secara kebetulan, aku secara tidak sengaja menemukan Selil. Diam-diam dengan seorang pria di belakang kaisar. Apa kamu tidak ingin melihatnya? Kamu berbicara omong kosong. Pangeran Permaisuri silakan berbicara. Kalau begitu, silakan tonton VCR-nya. Ini terlalu kotor. Itu Kasim Go. Dia membuatku menggantikan sang putri. Itu semua di bawah perintahnya. Omong kosong. Kasim juga sudah tiba. Yang mulia izinkan saya memberitahu Anda. Pria yang kau suruh aku cari sudah diracun sampai mati olehku. Kau tidak akan melihatnya lagi. Apa yang kamu katakan? Songrong, Orang sepertimu yang berkhianat dan meninggalkan ditakdirkan untuk kehilangan cinta mereka selamanya. Bukankah kau terburu-buru untuk menemukannya? Bukankah kau mati-matian mencari dia selama 18 tahun? Tidak menyangka bukan, dia diracun sampai mati olehku 18 tahun lalu. mengapa kamu melakukan ini padanya? Dia tidak punya musuh denganmu. Mengapa kamu melakukan ini? Saat itu, dia bekerja untuk Raja Nanchen. Kita hanya memiliki posisi yang berbeda. Selain itu dia memiliki terlalu banyak harta. Jika aku tidak menghancurkannya, bagaimana aku bisa mendapatkan harta itu? Tak tahu malu. Yang mulia jangan berkata seperti itu tentang saya. Kita adalah burung dengan bulu yang sama. Kau juga bukan orang baik. Sekarang yang mulia sedang koma. Kekuatanku di istana adalah yang terbesar. Dalam sejarah, ada Kasim yang berkuasa. Jika mereka bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Karena kau sangat serakah. Yang mulia, bangun. Apakah kau sudah cukup bersenang-senang? Pelayan, aku tidak takut padamu. Orang tua, istrimu kabur dengan orang lain. Apa yang kau banggakan padaku? Bukankah aku yang membantumu naik tahta saat itu? Menghancurkan ahli strategi hebat Songrong dari Raja Nanchen. Siapa yang tahu tahta siapa yang akan menjadi milik siapa? Lihat dirimu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu naik tahta karena kamu kaisar mahir dalam bahasa asing pada usia 4 tahun, menumpas pemberontakan pada usia 8 tahun? Apa kamu benar-benar berpikir menyakiti seseorang berarti membantu mereka? Kau mencari mati penjaga seseorang. Bunuh dia untukku penjaga. Seseorang. Ada apa? Tidak ada seorang pun yang tersisa. Bagus. Kalau begitu. Bahkan dalam kematian aku akan menjatuhkan seseorang bersamaku. Aku akan membawa putrimu bersamaku. Putri hati-hati. Mahu. Kau. Putri, terima kasih telah memberiku kehangatan keluarga. Aku minta maaf. Aku menipumu. Kamu pegang Mahu. Kau mungkin bahkan tidak tahu. Ketika kau berusia 5 tahun, hanya karena sesuatu yang kau katakan, aku diselamatkan dari arena dan mendapatkan kebebasanku. Sejak saat itu, aku melarikan diri dari api penyusian. Aku selalu ingin berterima kasih padamu. Di dalam hatiku,
atas kebaikanmu. Aku minta maaf. Mahu. 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 Yang mulia, saya mohon, tolong selamatkan saya. Maukah Anda? Dulu saya bersama Songrong. Sebelum saya bertemu dengan Anda, saya tidak mengkhianati Anda. The film Aku was tahu. translated and Sebelum kita narrated menikah. by M-Media. Aku pernah mendengar tentangmu. Ketika dia ditangkap saat itu, aku tidak tega. Demi dirimu, aku mengampuni nyawanya. Yang mulia, saya salah. Itu salahku, aku salah. Tapi kau seharusnya tidak pernah menyakiti Anning. Aku tidak akan memaafkanmu. Penjaga, lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Menertawakan saya. Aku ingin berbicara denganmu. Apa yang bisa dibicarakan denganmu? Aku ingin berbicara tentang Songrong. Apakah kalian semua membosankan? Apa urusannya denganmu? Jika kamu benar-benar saling mencintai, dia seharusnya memberitahumu. Dia berasal dari masa depan. Bagaimana kamu tahu? Karena dia dan aku berasal dari waktu dan ruang yang sama. Pernahkah kamu mendengar tentang sepatu roda? Benda dengan 4 roda yang diikatkan di kakimu. Sepatu roda TV kulkas mesin cuci. Ya. Dia memberitahuku. Dia memberitahuku. Apakah dia sudah mati? Kasim Bau mengatakan dia membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi aku pikir, dia seharusnya kembali ke waktunya sendiri. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa memberitahunya untukmu ketika aku kembali. Dia tidak boleh melupakan saya. Baiklah. Aku pikir dia mencintaimu. Ini merekam hari ulang tahunmu. Makanan favoritmu. Dan hal-hal yang tidak kamu sukai. Tapi sekarang aku ingin bertanya padamu, untuk sebuah bantuan. Aku ingin kembali ke era itu. Bisakah kamu memberitahuku beberapa hal terkait? Dia bilang dia akan pergi waktu itu. Saya mati-matian mencoba menghentikannya. Dia dengan Gan tinggal bersamaku selama 2 tahun lagi. Selama gerhana matahari total berikutnya, dia akan kembali. Siapa yang tahu? Dalam 2 tahun itu. 2 tahun itu merenggut nyawanya. Gerhana matahari total. Dan sebuah buku. Bernama Lu Cahai Isi. Dia berkata itu adalah kunci kembalinya dia. Katanya saat gerhana matahari. Di pintu masuk pasar LED sambil memegang buku itu. Melafalkan halaman ke-7 akan memungkinkannya untuk kembali. Apa kamu tahu bagaimana cara kembali? Jika kamu karena sang putri ingin tinggal, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Lagi pula, saya tidak mau. Tragedi itu terulang kembali. Tidak ada kerabatmu di sini. Karaktermu itu juga tidak cocok untuk pembunuhan di sini. Aku mengerti. Terima kasih. Di mana buku itu? Aku tahu itu. Dia memasukkannya ke dalam sebuah kotak yang penuh dengan kode. Kotak itu ada di tangan Kasim Go. Dalam kepemilikanku. Aku mengambilnya. Buku itu ada di dalam. Aku kira itu dicuri. Hanya tersisa sekotak pemerah pipi di dalamnya. Apakah itu botol merah muda? Ya, Itu milikku. Dia tidak pernah melupakanku. Aku bisa mati tanpa penyesalan. tentu saja dia tidak bisa bertahan hidup. Serigala tidak tahu berterima kasih. Kaisar memperlakukannya dengan sangat baik. Namun hati dan matanya penuh dengan orang lain. Benar-benar membuat marah. Dia hanya membawa satu kunci kombinasi. Tapi aku The benar-benar film tidak was bisa menemukan translated buku itu and di dalam. narrated Apakah by kamu begitu M-Media. terburu-buru untuk kembali? Tidak, Apakah kamu tidak memiliki kesan sama sekali tentang tempat ini? Putri. Anda salah paham pada saya. Aku tidak salah paham padamu. Kamu mencari jalan kembali setiap hari. Kamu tidak tahu bahwa ketika kamu pergi kita semua akan merindukanmu. Sebenarnya, ketika aku kembali, tidak banyak yang bisa dipegang. Hanya ibuku seorang. Dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Aku harus memenuhi bakti anakku. Aku akan sangat merindukan kalian semua. Aku belum pergi. Sudah dimulai. Lalu mari kita pergi jalan-jalan besok. Baiklah, kedai minuman keras. Apakah masalah ini sudah selesai? Mengingat saya di sini. Tetap saja tempat saudari adalah yang terbaik. Setiap kunjungan menyegarkan. Semua kekhawatiran terlupakan. Tentu saja, di sini aku bersemayam di antara gunung dan air. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin adikmu bisa membuka penginapan di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir adikmu peduli dengan sedikit perubahan itu? Tidak heran. Kamu pantas menghasilkan uang. Saudara Maji, Aku berkeringat semua. Jangan membuat pakaianmu kotor. Hai, apa kabarmu? Apakah kamu bahagia? para suster semuanya sangat baik padaku. Ini pertama kalinya aku merasa seperti punya rumah. Itu bagus. Xiao Yu adalah anak yang rajin dan cakap. Dan kepribadiannya sangat menyenangkan. Kami semua sangat menyukainya. Aku sangat berterima kasih bahwa Anda mengirimnya kepada saya saat itu. Melihat betapa baiknya kalian bergaul, membuatku merasa tenang. Makanannya hampir siap. Hari ini aku menangkap ayam hutan di gunung. Anda akan mendapatkan suguhan hari ini. Bukankah ini kebetulan bahwa kamu tiba tepat waktu? Kalau begitu kita akan menunggu untuk makan makanan yang disiapkan oleh kakak Xiang Yu. Tidak masalah, silakan duduk dulu. Pergi. Wow, ayam ini sangat lezat. Aku bahkan belum pernah makan ini di istana. Tentu saja, ayam ini adalah ayam liar. Lahir dan besar di pegunungan. Yang di kota tidak bisa dibandingkan dengan ini. Cabai macam apa itu? Anda memiliki mata yang tajam. Anda bahkan memperhatikan itu. Ini dari kampung halaman kami. Tumbuh dari biji cabai. Kampung halaman kami paling terkenal. Karena cabainya mengesankan. Apakah kamu suka makan cabai? Ya, Kakak Xiang Yu bagaimana kalau ini? Aku akan menunjukkan kepada semua orang sebuah hidangan. Ada hidangan dari kampung halaman kami, dibuat dengan cabai. Dan aku jamin itu tidak tersedia di sini. Apakah itu tidak apa-apa? mengapa tidak? Memiliki seseorang yang memasak untuk kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita minta lebih. Katakan padaku, bahan apa yang kamu butuhkan? Aku akan pergi menyiapkannya. Apakah benar-benar ada cara untuk memakannya seperti ini? Bisakah kamu benar-benar membuatnya terasa enak dengan memasukkan semuanya? Bisakah rasanya enak? Coba saja. Percayalah padaku. Siapa yang mau mencobanya duluan? Aku pergi duluan. Ini terlalu lezat. Orang-orang dari kampung halamanmu benar-benar berbakat. Ini terlalu lezat. Tidak mungkin. Anda harus memberi saya resep ini sekarang. Mulai sekarang aku akan membuatnya setiap hari. Ini terlalu lezat. Biar aku mencobanya juga. Aku akan mencobanya juga. Apa kamu mau resepnya? Aku tahu lebih banyak lagi. Kalau aku ada waktu, aku akan membuatkan hidangan yang berbeda untukmu. Ini sangat lezat. Ini bahkan lebih baik daripada hidangan yang dibuat oleh koki kekaisaran. Di masa depan, siapapun yang menikahimu, semoga Anda menikmati berkah. Tentu saja. Kami akan kembali. Sampai jumpa lain waktu. Lain kali, ingatlah untuk membawa makanan lezatmu lagi. Baiklah, Xiao Yu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir, saudara. Yang mulia, jika kau terlalu memaksakan diri tubuhmu tidak akan kuat. Tubuh ini sudah dalam kondisi ini. Aku harus melakukan lebih banyak untuk kedamaian keluargaku. Melakukan lebih banyak hal. Ayah. Aku tahu ayah akan berada di sini. Sudah sangat larut. Mengapa ayah belum beristirahat? Bisakah tubuh ayah menanganinya? Ayah baik-baik saja. Sudah sangat larut. Apa yang membawamu menemui ayah? Kali ini, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan ayah. Apakah ayah ingat terakhir kali aku menyebutkan kepada ayah tentang Huang yang korup? Aku ingat. Aku pikir, sekaranglah waktunya. Dia telah digemukkan. Sekarang kau bahkan peduli tentang urusan negara. Tidak buruk, tidak buruk. Ayah, tolong jangan menggodaku. Karena kau sangat peduli tentang masalah ini. Kali ini, ayah akan mempercayakanmu dengan tanggung jawab penuh. Benarkah? Kau juga harus pergi ke medan perang. Aku berjanji tidak akan mengecewakan ayah. Para pejabat yang terhormat, hari ini ayahku sedang tidak sehat. Jadi aku akan menghadiri pengadilan atas namanya Huang En, korupsi dan penggelapan, menahan biji-bijian dari rakyat.
Berdagang secara pribadi dengan biji-bijian resmi. Buktinya konklusif. Menurut hukum negara kita. Eksekusi di tempat. Kau bajingan. Kau anjing yang mengandalkan kekuasaan. Jika kau tidak dilahirkan di keluarga kerajaan ini, bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Aku pasti sudah menghancurkanmu sejak lama. Maaf, tetapi aku memang dilahirkan dalam keluarga kekaisaran. Aku juga dapat memutuskan hidup dan matimu. Bagaimana? Apakah kau marah? Kalau begitu, silakan marah. Kau sangat kejam. Jika kau berani menghina yang mulia lagi, aku akan memotong lidahmu. Mulai sekarang, siapapun yang terlibat dalam korupsi akan ditangani dengan berat. Memanipulasi pedagang, membentuk kelompok, merugikan kepentingan rakyat. Didenda 3.000 tael. Kami para menteri bertekad untuk mengabdikan diri kami, untuk melayani Luce. Bagaimana, BAJ Ayam Aina? Apakah aku baru saja berakting dengan meyakinkan? Apakah aku mengintimidasi mereka? Kamu bahkan mengejutkanku. Lumayan, saat kamu marah, kamu benar-benar menyerupai seorang permaisuri. Hanya pamer. Jika tidak, satu persatu, mereka tidak akan menganggapku serius. Bagaimana lagi aku bisa menangani urusan negara di masa depan? Anding kita benar-benar luar biasa. Jadi hari ini aku akan menghadiahi kamu dengan makan hotpot pedas. Kau sangat baik. Ayo pergi makan. Melihatmu dalam suasana hati yang baik, masalah dengan ramuan obat ditangani dengan benar. Mereka semua berkata, sang putri mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa mereka yang dengan jahat menghasut perang komersial akan didenda 3.000 tel. Sekarang mereka semua memohon untuk memberiku diskon untuk membeli dari mereka, karena takut aku akan melaporkan mereka. Kita berutang semua ini pada putri kita. Bahkan sebelum naik tahta, dia sudah mulai bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Jangan katakan apa-apa lagi, kau membuatku malu. Putri, Anda benar-benar bintang keberuntungan Luocha. Saudara dan saudari, datang bermain denganku. Ting Xuan. Tidak apa-apa. Ayo. Betapa menakjubkan. Apa prinsip di balik ini? Saudara, ada kompartemen di dalam sini. Saat aku menekan tanganku di sini, lapisan tersembunyi ini ditarik keluar. Saat kakak belajar, setiap kali dia meninggalkan sekolah swasta, ada pedagang yang menjual mainan. Dan ada kotak seperti ini saat itu. Kami datang untuk menemuimu hari ini. Kami lega kamu baik-baik saja. Kami akan kembali duluan. Ada hal-hal penting yang harus dihadiri. Kau sedang terburu-buru. Kau membawaku keluar dari kediaman Huang hanya untuk melihat kotak ini. Jangan lihat. Memang. Ini yang kau sebutkan. Buku yang membawamu ke dunia ini. Benar sekali. Dengan buku ini, aku bisa kembali untuk menemui ibuku. Aku tiba-tiba menghilang. Dia pasti sangat khawatir. Aku sangat mengkhawatirkannya. Tapi aku juga tidak tega meninggalkanmu, Anding. Aku tidak memahamimu sebelumnya. Tetapi sejak ayah jatuh sakit parah, aku mengerti. Sebagai anak-anak, kita tidak bisa begitu egois. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Cinta orang tua terlalu dalam. Kita tidak bisa mengabaikannya. Terima kasih sudah memahamiku. Aku mengerti alasannya, tetapi apa yang akan aku lakukan ketika aku merindukanmu di masa depan? Aku sudah merekam beberapa video di ponselku. Satu untuk setiap hari. Kamu bisa menontonnya saat kamu merindukanku. Ini dia. Aku melakukan perjalanan dari sini. Nyongsong, jarak ke Tong Tianjian. Mereka bilang ada 50 hari sampai gerhana matahari. Kita harus memanfaatkan waktu. Atau kita akan melewatkannya. Dan harus menunggu 1 tahun lagi. Bukankah kamu tidak ingin aku pergi? Tetapi kau ingin kembali. Pikiranmu adalah pikiranku. Karena kita sudah menemukan lokasinya. Ayo pergi, kalau begitu. Baiklah. Kakak, bisakah kamu membantuku? Buka permennya. Tentu saja. Anak siapa kau ini? Sangat menggemaskan. Anding. Yingsun, apa kamu mempertaruhkan nyawamu? Ini putri. Kau menyebabkan kematian adikku.
Hak apa yang kau miliki untuk hidup? Adikmu bunuh diri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kau tidak menghalangi jalannya, bagaimana mungkin dia meninggal? Jangan sakiti dia. Kalau begitu kembalikan adikku. Orang yang kamu benci adalah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan Aning. Aku akan bertukar tempat dengannya. Baiklah, kalau begitu kemarilah. Aning. Aning. Bertahanlah. Yang mulia, sang putri menderita cedera kepala yang parah dan dalam keadaan koma yang dalam. Kapan dia akan bangun? Aku tidak bisa memastikan. Tidak berguna. Aku salah. Ampuni aku. Masih berpura-pura. Jika kau terus memukul dia tidak akan selamat. Dia menyebabkan begitu banyak kerugian pada Aning. Dia pantas mati. Tapi apakah kita hanya akan memukulinya sampai mati seperti ini? Bukankah itu terlalu lunak padanya? Untuk berurusan dengan orang seperti itu, dia harus dibuat hidup dalam penderitaan. Baiklah, kalau begitu, biarkan Yang Mulia mengasingkan Yaka. Karena gladiatorial, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Biarkan dia merasakan keputusasaan jatuh dari surga ke neraka. Aning, aku mohon padamu. Tolong bangun, maukah kamu? Aku tidak bisa tanpamu. Aku mohon padamu untuk bangun. Apa kamu tahu? Pertama kali aku melihatmu di turnamen seni bela diri untuk pernikahan. Aku pikir kamu sangat cantik dan imut. Saat itu, aku bertanya-tanya, bagaimana bisa ada yang begitu cantik dan gadis imut yang ada. Kemudian aku menemukan banyak kebajikanmu. Keadilan dan keberanian. Kesetiaan dan kebaikan. Dan kemudian aku semakin tidak bisa melepaskan diri karena menyukaimu. Saat aku membuka kotak itu, aku sebenarnya sedih. Aku tidak tahu kenapa aku sedih saat itu. Aku sangat terkejut. Kemudian aku menyadari, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aning, selama kamu bangun. Aku berjanji padamu. Aku akan tinggal. Aku akan selalu bersama. Kamu bersamamu. Apa yang sedang kau lakukan? Yang Mulia, aku ingin meminta bantuanmu. Apakah karena sang putri tidak bisa bangun, sehingga kau menyesal dan ingin memutuskan pertunangan? Baiklah, aku ingin menikahi Aning. Tapi dalam kondisi Aning saat ini, Tidak masalah. Aku hanya ingin menikahinya. Apakah dia bisa bangun di kehidupan ini atau tidak? Aku hanya ingin menikahinya. Jika Anda setuju untuk membiarkan saya menikahi Aning, kami bersedia menjadi pasangan yang riang. Aku tidak mencari kekayaan dan kemuliaan. Aku hanya ingin menghabiskan hidupku bersamanya. baiklah. Melihat ketulusanmu terhadap Aning, aku mengabulkannya. Tapi di masa depan, kau harus tinggal di istana. Aku tidak bisa tenang jika aku tidak bisa melihatnya. Sesuai keinginanmu. Aning. Hari ini, kamu mengenakan gaun pengantin merah. Kamu terlihat sangat cantik. Seandainya saja kamu bisa bangun dan berbicara denganku sekarang, dan saksikan bersamaku momen kebahagiaan. Alangkah indahnya. Qiu Hei, apakah orang yang kau temukan dapat diandalkan? Yakinlah Yang Mulia, bahkan jika kita kalah masih ada bawahanku. Maksud bawahanku adalah, aku pasti akan mengeluarkanmu. Istana, selama kau bersedia, aku akan menukar hidupku dengan kebebasanmu. Yang Mulia, kau harus menjadi lebih baik. Sebenarnya, aku ingin meminta Yang Mulia memenuhi janjinya untuk membiarkan aku dan kamu bersama. Tetapi pada saat itu, aku merasa bahwa aku akan pergi dari sini cepat atau lambat. Jadi aku tidak berbicara. Salahkan aku.
Aku terlalu pengecut. An-Ning. Jangan salahkan aku baiklah. Ada apa? Kenapa kamu tidak bicara? Apa kau terpana dengan kecantikanku? An-Ning. Kamu akhirnya bangun. Apakah ini bukan mimpi? Bodoh. Bukankah aku baik-baik saja? Hari itu, saat aku tidak sadarkan diri, aku mendengar semua yang kau katakan. Jadi aku hanya bergegas bangun. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu bangun? Aku ingin mengejutkanmu. Aku minta maaf. Aku pasti akan melindungimu dengan baik di masa depan. Di hari yang begitu menggembirakan ini, kita harus bahagia. Kamu seharusnya memberitahuku. Kalau tidak, aku tidak akan. Baiklah, baiklah. Pria sejati seharusnya tidak berdebat dengan istri kecilnya hanya karena masalah sepele. Tidak peduli apa kamu harus menebusnya padaku. Bagaimana kau akan menebusnya? Mari kita diskusikan malam ini. Menyebalkan. Bagaimana aku menyebalkan? Aku bahkan belum mengatakan apapun dan kamu sudah merasa itu menyebalkan. Akan kupukul kau. Mahkota Phoenixmu jatuh. Waktu yang baik telah tiba. Bersujud kepada langit dan bumi. Bersujud kepada orang tua. Suami dan istri saling membungkuk. Upacara selesai. Ayah, kenapa kau menangis? Bahagia. Ayah bahagia. Dalam sekejap mata, kau sudah mencapai usia untuk menikah. Memikirkan kembali tahun-tahun itu, ketika kau berusia 6 tahun, Selerna menyakitimu, menyebabkanmu terluka parah, dan tidak sadarkan diri. Kau tidak sadarkan diri selama 5 hari dan malam. Aku menjagamu selama 5 hari dan malam. Untungnya kau kuat dan berhasil melewatinya. Kenapa kau mengatakan hal-hal ini? Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, Maji. Aku mempercayakan An-Ning kepadamu. An-Ning telah berada di sisiku sejak kecil. Dan aku telah memanjakannya. Jika dia keras kepala di masa depan, kau harus lebih toleran. Ayah, kenapa kau membuatnya seolah-olah sebuah perpisahan hidup dan mati? An-Ning. Ayah, tenang saja. An-Ning adalah istriku. Aku tidak akan pernah membiarkannya menderita. Melihat kalian berdua seperti ini, aku lega. Istri kamu benar-benar cantik. Kau memanggilku wanita tua. Bukan itu. Di tempat kami istri berarti dimulai dengan mat tomblang dan diakhiri dengan wanita tua. Berarti untuk tinggal bersama selamanya. Orang-orang dari tempatmu cukup romantis. An-Ning, aku membuat cincin ini untukmu dengan tangan. Apa itu cincin? Adat lokal kami. Saat menikah, kamu harus memasangkan cincin padanya. Itu berarti untuk mengikatnya dengan erat. Jadi dia tidak akan lari. Maukah kamu membiarkanku memasangkannya padamu? Aku akan. Sangat cantik. Apakah riasanku cantik hari ini? Itu indah setiap hari. Bagaimana kamu bisa mengatakan hari ini? Kemarin Kiwuhe minum terlalu banyak. Dia sangat ingin Xiaoyu menjadi saudara perempuannya. Benarkah? Tentu saja. Kalau begitu mari kita jodohkan mereka. Tentu. Mereka cukup cocok. Ya, Putri, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kaisar, apa yang terjadi padanya? Dia tiba-tiba meninggal dunia. Kaisar? Kaisar, apa kau tidak menginginkan putrimu lagi? Putri, Kaisar menahan sakit penyakit. Dia terus minum obat, hanya untuk menunggu hari pernikahanmu. Ketika dia pergi, dia tersenyum.
Baginya, itu juga merupakan kelegaan. Putra, terimalah belasungkawa saya. Kaisar. Bangun Kaisar. Ini aku Aning. Lihat aku. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Aku tidak punya apa-apa lagi. Menangis. Tidak apa-apa untuk menangis. Kamu masih memiliki aku. Dan kami. Ayah Kaisar hanya di langit. Mengawasi kamu. Aku tidak punya ayah Kaisar lagi. Ayah Kaisar meninggalkanku. Yang Mulia, Jenderal Kyudia, sebuah surat dari Barat Laut untuk Anda. Musuh telah dipukul mundur. Yang Mulia, jangan khawatir. Kenapa kalian berpikir untuk datang menemuiku? Untuk menemuimu. Dan membawakanmu makanan enak. Bukankah ini makanan lezat dari kampung halaman Maji? Ya, aku mempelajari hidangan ini. Datang dan cobalah. Sebenarnya aku tidak terlalu suka makan ini. Dia salah ingat. Aku tidak suka makanan pedas. Aku hanya takut dia akan malu saat itu. Kau sangat baik padanya. Tapi kalian berdua cukup ditakdirkan. Kembali ke tempatku karena seekor kecoa. Dia hampir menghancurkan penginapanku. Yaitu, saudara yang tidak takut apapun. Sebenarnya takut pada kecoa. Aku bahkan tidak takut. Saat kau merindukannya, datang saja mengobrol dengan kami. Bicaralah tentang dia. Rasanya seperti dia tidak pernah benar-benar pergi. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan kepalaku? Atau, setelah ayah meninggal, apakah aku menderita semacam shock? Bagaimana bisa aku memiliki ingatan tentang orang-orang dari 1000 tahun di masa depan? Kalian harus lebih banyak bercerita tentang dia padaku. Dengan begitu aku benar-benar bisa merasakan bahwa dia benar-benar ada. Dan bukan hanya khayalanku. Bagaimana mungkin itu imajinasi? Jika itu imajinasi, lalu bayi siapa yang ada di perutmu? Lihat aku sudah membuat adik iparku tersipu. Maji. Terima kasih. Maji. Bisakah kau tinggal sedikit lebih lama dalam mimpiku kali ini? Aku sangat-sangat merindukanmu. Aku punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Anakku, dia menendangku sekarang. Aku bahkan bisa merasakan detak jantungnya. Dan para menteri menjadi semakin patuh. Aku juga semakin. Aku menjadi semakin terampil. Tidak ada yang akan meremehkanku lagi. Dan memanggilku gadis kecil. Semuanya perlahan menjadi lebih baik. Tetapi kau tidak berada di sisiku. Aku tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam apapun. Aku bahkan ingin mengakhiri hidupku untuk menemukanmu. Aku kembali. Apa? Kau? Sakit. Kenapa kamu menggigitku? Aku kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Aku akan selalu bersamamu. Bagaimana kau bisa tega untuk kembali? Bagaimana dengan ibumu? Apakah dia tahu aku di sini? Apa yang terjadi membuatku kembali untuk mencari Aning? Hidupku baru saja dimulai. Dia tidak ingin aku melewatkan cinta sejatiku. Sungguh ibu mertua yang langka dan baik. Lalu di masa depan, bisakah kau bepergian dengan bebas lagi? Betapa bodohnya. Kehamilan benar-benar membuatmu bodoh selama 3 tahun. Kami hanya kebetulan mengalami gerhana matahari total. Itu akan muncul lagi. Tetapi hanya dalam 200 tahun. Jadi kupikir,
Kita masih sangat ditakdirkan. Aku juga berpikir begitu. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Tentu saja aku ingat. Itu di kompetisi seni bela diri. Seorang pemuda berani melompat keluar dan menantang Ying Sun. Saat itu, aku berpikir, aku harus menikahi Ying Sun. Sampai kau muncul dan menarikku keluar dari keputusasaan. Apakah kamu pikir aku mampu saat itu? Sama sekali tidak. Tapi kau, apakah kau terpikat oleh kecantikan putri ini? Kalau tidak, mengapa kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkanku? Ya, aku benar-benar terpesona olehmu. Menyebalkan, sangat tidak pantas. Anak itu masih di sini. Saat itu, aku berselisih dengan Ying Sun. Entah kenapa, aku tidak sengaja membuka pintu waktu dan tiba di kerajaan Loujia, tepat pada waktunya untuk kompetisi seni bela diri. Aku melihatnya di atas panggung, bersikap arogan dan mendominasi. Aku tidak peduli saat itu. Aku naik dan melawannya. Tanpa diduga, aku menjadi suami putri secara tidak sengaja. Mungkin ini takdir. Kau dikirim oleh surga untukku. Saat pertama kali aku melihatmu, aku benar-benar terpana. Aku tidak pernah berpikir di dunia ini bisa ada wanita secantik itu. Saat pejabat mengumumkan aku adalah suami putri, dan kamu adalah istriku, aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Apa yang kau pikirkan saat itu? Aku berpikir, tidak hanya aku memenangkan pertarungan, tetapi aku juga melampiaskan amarahku dan memenangkan wanita secantik itu. Seorang istri. Pandai bicara. Beruntunglah kau.